Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Kabar saudara, pagi hari ini senang sekali berjumpa kembali kita dalam doa pagi kita, dalam teduh saya berdoa. Pagi ini ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum memulai hari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang selalu setia dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Pagi ini kami datang membawa pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Yang terbaik kami persembahkan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu pasti yang terbaik bagi kami. Waktumu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolonganmu tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Sebab itu kami percaya akan Engkau, sebab itu kami andalkan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu bagi kami yang berharap hanya pada-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna, janji-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat sembah syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kau sungguh mengasihi kami, Kau sungguh memperhatikan kami, bahkan Kau memelihara kami sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami, berkarya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini saya akan masuk dalam seri renungan yang terbaru saudara. Dalam tema yang
Saya berdoa hari ini bisa memberkati setiap kita ya saudara dan beberapa hari ke depan. Hal ini sering kita lakukan dalam hidup kita, tapi mungkin seringkali kita nggak sadar bahwa ketika kita melakukan ini ada begitu banyak dampak yang tidak baik yang bisa kita rasakan saudara. Hal apa sih ini saudara? Hari ini saya mau bicara mengenai sebuah sikap gitu ya saudara, yang namanya tergesa-gesa saudara. Ya, tergesa-gesa itu sering kali membawa kita kepada sebuah keputusan yang salah. Ya memang hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang menyukai jalan pintas. Ya saudara, kita hidup dalam dunia yang sukanya sesuatu yang instan. Ya saudara, dari makanan, instant delivery saudara, bahkan hasil yang instan. Banyak orang yang gak suka sama yang namanya proses. Sehingga kalau kita menunggu tuh sepertinya rasanya kayak buang-buang waktu. Nah saudara, tapi hari ini kita perlu memahami bahwa tidak semua yang instan itu baik untuk kita. Ya, tentu saudara juga paham ya saudara. Kalau saya boleh kasih contoh, mungkin kalau kita makan makanan yang kita panaskan di microwave saudara, dengan makanan yang kita masak gitu saudara, masak sendiri dari awal gitu, tentu kan rasanya akan berbeda ya saudara. Nah ketika kita tergesa-gesa saudara, seringkali kita melewatkan hikmat Tuhan. Seringkali kita melewatkan waktu Tuhan, saudara. Bahkan seringkali tergesa-gesa itu membuat kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita mau menunggu, dibandingkan kalau kita mau sabar. Ya oleh sebab itu hari ini saya mau bahas sebuah hal tentang tergesa-gesa, saudara. Apakah itu tergesa-gesa seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah. Keputusan yang terburu-buru, saudara, seringkali adalah sebuah pilihan yang buruk. Amsal 19 ayat kedua katakan begini saudara. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Seringkali sikap tergesa-gesa itu saudara membawa kita pada keputusan yang mana hati kita belum siap untuk keputusan itu. Dan bahkan hal itu belum kita bawa kepada Tuhan. Ya, Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Ya, nah, saudara, ada sebuah terjemahan yang menarik, saudara, terjemahan sederhana Indonesia dari Amsal 19 ayat 2 ayat yang tadi kita baca. Dikatakan begini, semangat yang besar tanpa pengetahuan tidaklah baik. Lagi pula bertindak dengan terburu-buru akan menyebabkan kesalahan. Nah, saudara punya semangat tentu nggak salah. Ya, saudara ya, punya semangat itu baik. Tapi dikatakan begini, semangat yang kita lakukan tanpa hikmat dari Tuhan akan membawa kita pada kekeliruan demi kekeliruan. Ya seringkali kalau kita lagi tergesa-gesa saudara, kita melewatkan doa kita kepada Tuhan. Kalau kita lagi tergesa-gesa mengambil keputusan, kita gak peduli lagi dengan yang namanya pertimbangan atau bahkan hikmat dari Tuhan. Kita bertindak atas dasar spontanitas kita aja, kita bertindak atas apa yang kita rasa baik, kita bertindak hanya atas dasar keinginan kita yang sesaat, saudara, bukannya dengan hikmat atau pertimbangan dari Tuhan. Saudara, sesuatu hal yang dilakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, tapi kalau dilakukan di waktu yang salah pun dapat menghasilkan sesuatu yang salah, saudara. Tapi kalau kita bersedia untuk menunggu, ketika kita bersedia untuk sabar, lebih sabar lagi, saudara, maka hal itu akan menolong kita untuk kita bisa menyelaraskan apa yang jadi keinginan kita dengan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini biar menjadi pengingat buat setiap kita, jangan sampai kita jadi pribadi yang tergesa-gesa, saudara. Terutama ketika kita harus mengambil keputusan, terutama ketika kita sedang menjalani hari demi hari aktivitas kita, ketika kita diperhadapkan pada pilihan, jangan tergesa-gesa, saudara. Tapi engkau perlu berdoa, perlu siapkan waktu untuk minta hikmat dari Tuhan, sehingga keputusan yang kita ambil seturut selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita dimampukan Tuhan untuk jadi pribadi yang tidak tergesa-gesa, saudara. Tapi saudara akan jadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sehingga ketika engkau harus memutuskan sesuatu, ketika engkau harus mengambil keputusan, saudara, diperhadapkan dengan pilihan, engkau mengambil keputusan yang benar. Karena engkau mengandalkan Tuhan, karena engkau minta hikmat Tuhan. Dan saya berdoa, dan saya yakin setiap rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita.
Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian bersama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu Tuhan, untuk setiap mereka yang mau sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang lebih sabar, lebih mau mempersiapkan waktu untuk menunggu Tuhan. Karena aku tahu ketika aku mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, maka yang dari Tuhan pasti yang terbaik buat hidupku. Hamba-Mu berdoa, mampukan setiap umat-Mu yang rindu Tuhan, yang mau berkomitmen kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar menanti, untuk jadi pribadi yang tidak lagi tergesa-gesa, tapi jadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biar hikmat-Mu memenuhi kehidupan setiap mereka Tuhan. Tolong mereka untuk mereka bisa mengambil keputusan seturut dengan hikmat Tuhan, supaya bisa mengambil langkah dalam hidup mereka, tidak hanya dengan spontanitas belaka Tuhan, tidak hanya dengan sikap yang terburu-buru Tuhan, yang penting cepat selesai, tidak hanya mau mengambil jalan pintas Tuhan, tapi mereka mau melewati prosesnya bersama dengan Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, biar setiap kami semakin hari semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Biar setiap proses yang terjadi dalam hidup kami, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami boleh terus belajar untuk semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biar setiap kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan di dalam hidup mereka Tuhan, yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Kau menolong setiap umat-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Mau perkatakan setiap organ-organ tubuh di dalam hidup mereka, di dalam tubuh mereka sehat sempurna oleh kuasa-Mu Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul Tuhan dengan kondisi finansial mereka Tuhan, bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis karir mereka Tuhan. Biar Kau buka jalan Tuhan untuk mereka, tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan, pulihkan mereka Tuhan. Biar kami Tuhan semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berdoa juga Tuhan untuk relasi mereka Tuhan yang bergumul dengan keluarga mereka Tuhan. Kau tolong mereka, buka jalan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu untuk hidup mereka. Pulihkan hubungan yang sudah retak Tuhan, pulihkan hati yang sudah dingin Tuhan, hati yang sudah tawar. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa pagi ini, biar hikmat-Mu memenuhi kehidupan setiap kami, menolong kami dalam hidup ini, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, berjalan di depan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Tolong kami, Kau yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kegiatan yang kami lakukan. Kiranya kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Jalani hari ini dengan hikmat dari Tuhan. Ingat jangan tergesa-gesa supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak keliru. Tapi terus andalkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
dia